Halo teman-teman semua, jadi kami dari kelompok 5 kelas 10 E7 SMA Negeri 1 Kudus sudah berada di lokasi Sendang Judo dan kita akan mengobservasi. Sebelumnya perkenalkan, aku Maisy Fakna Benzema, nomor absen 17. Aku Mulhaya Sifafia, absen 16. Aku Susi Zara Oktaviani, nomor absen 34. Aku Alexandra Ramadhani Rohim, absen 3. Aku Muhammad Sasindra Dwinata, absen 19. Aku Ferdinand Rafael, absen 10. Jadi kita dijokotin nyamuk. Iya, jokotin nyamuk banget. Aduh, Nyamuknya banyak banget nih. nantikan di video selanjutnya. Bye. Halo teman-teman, jadi di sini saya sudah di tempat lokasi Sendang Judo dan saya bersama dengan narasumber Bapak siapa? Wardono, WARDONO. Oke, Bapak Wardono ya. Sebagai juru kunci Sendang Judo. Langsung aja ya Pak. Ya. Yang pertama yaitu apa sih Sendang Judo itu? Sendang Judo. Iya. Kalau dulunya sebelum namanya ada apa ini perubahan zaman globalisasi, itu yang dinamakan Sendang Widodari, ya kan? Di sini tuh semua masih kumuh. Jadi ada apa tuh tanaman kesuruh zaman dulu tahun era kira-kira ya 62, 345 sampai sekarang. Tapi kan sudah ya ada zamannya lampet. Nenek kere masih ada dari bambu. Tahu enggak kere? Ini loh ya, siapa sih? Untuk kodan-kodan di rumah-rumah jangan itu kan anyaman dari bambu. Iya. Nah, gitu lah itu. Dulu itu bentuknya seperti itu. Nah, kalau adik-adik ini tanya, kok bisa dinamakan Sendang Judo? Ini sebelum saja ya, poin aja ya. Itu kebanyakan orang itu percayalah. Jadi percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ini namanya itu yang menguasai itu. Di sini itu namanya Den Ayu Sudi. Nah, ini saya gambarkan seperti yang menguasai di laut pantai selatan, ini Roro Kidul. Terus di pantai laut utara, daerah Pekalongan, Den Ayu Dewi Layar. Lah, gitulah ceritanya. Ada orang ya suatu hari mungkin dari pikiran dan hatinya itu sama jalannya, seperti berjalan pikiran, hati dengan langkah arah kemanakah kakiku ini, mintalah perantara, bukannya minta langsung tapi perantara dari Den Ayu Sudi. Misalnya penjenengan masih lajang, wah mau kenalan sama cewek ya, niki zaman sekarang mau zaman semono tuh bocah wedok perawan ya. Begitu sudah dia ini minta apa itu perantara, ya kan, seperti di Sunan Muria, di Sunan Kudus, Sunan Demak itu kan tinggal hanya kenangan, nggak bisa ketemu langsung, ya kan? Tapi masih kenapa? Kok orang dari mana seluruh antero pulau Jawa itu masih apa itu nyembah-nyembah dari misalnya Sunan Kudus ya Jabar Sotek, Sunan Muria Raden Marsaid, Sunan Demak Raden Jahit, begitulah ceritanya. Lambat laun, tidak lama kemudian kemungkinan, ya kan? Dalam 1 bulan, 3 bulan atau 3 bulan orang yang meminta batu barokah, minta pertolongan, minta munajah dari Den Ayu Sudi. Nah, ini niatnya itu dikabulkan. Tapi yang mengabulkan kan bukannya Den Ayu Sudi, ya kan, karena perantara dari Den Ayu Sudi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ceritanya. Terus kemajuan zaman kok angger wong niku gorono lho di Gorono lho Mbak, ini sedang jalan. Ini kan itu asal mulanya belum begini bisa apa sih? Lah seperti belik lah. Terus apa itu dibukar jadi sekian medianya ya, terus dinamakan Sendang yang itu. Terus ini kemungkinan ya orang tua dulu itu terus habis nek ngono iki lho dikai apa sih sisi lain Sendang Judo gitu ceritanya. Dah, Lanjut Pak. ya. Bagaimana asal usul Sendang Judo? Nah, kalau adik-adik ini tanya, ya, Mbak, Buyut, gantung siuto dan
Mau saja tidak tahu asal usulnya. Kalau tahu ada asal usulnya, ya kan? Pastinya ini ada makom. Ada makam kita. Nah, begitu seperti tadi Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Demak. Cuman saya ini kebetulan masih bisa apa ini mendapat ini Bu, ya sudah berbentuk begini. Bapak saya itu saya tanyain tidak tahu. Nah, bapak saya tanya bapaknya bapak. Jadi kalau saya manggil bapaknya bapak saya itu kan Mbak. Terus buyutnya mohon betul ngerti. Tidak ada bisa yang menjelaskan di mana pusaranya. Begitu. Tapi miturut cerita Denayu Sundi itu keturunan dari Prabu Siliwangi. Nah, makanya itu saya tidak bisa menjelaskan. Wong bapak saya, mbah saya, buyut saya tidak bisa nerangkan ya, apalagi saya. Jadi makanya saya kasih contoh. Kalau ini tahu asal usulnya Denayu Sundi itu dari mana, ya kan? Pastinya kan atau di samping, atau di depan, atau di tempat cukup kan, mungkin kan ada ini pusarannya. Iya, begitu. Pertama itu sedang widodari, terus kemungkinan zaman itu sudah berubah. Ya itu tadi pertama kali itu kan banyak orang yang minta apa nih pertolongan dari Denayu Sundi. Misalnya adik-adik ini sudah usianya sudah mencapai 20 atau 22 atau 25 kok agak kesulitan cari jodoh. Coba aku nanggung sedang widodari. Tidak lama kemudian kalau ini jodohnya itu cepat, mungkin dalam 1 bulan atau 2 minggu tuh ya apa itu delalah itu ada pemuda itu yang kepengen kenalan gitu. Nah, jika cerita itu begitu. Dan ketiga itu menurut cerita yang beredar di rakyat, kan orang tuanya ada putri cantik yang dari kerajaan. Nah, siapa sih putri tersebut? Nah, menurut cerita dari para winasis, ya kan, Denayu Sundi, Denayu Tarbiah itu putri dari siapa sih tadi kok aku dari Prabu Siliwangi. Nah, ini saya beri contoh. Ini Roro Kidul yang menguasai Pantai Selatan itu putra dari Brawijaya. Nah, terus Dewi Lanjar yang menguasai di Pantai Utara, laut Pantai Utara. Itu bersaudara, ya. Nah, bersaudara di sana bertengkar, berebutan kekuasaan. Salah satu ini yang memberi pengarahan siapa tidak tahu siapa itu tidak tahu. Jadi sing Ratu Pantai Selatan itu anak Prabu Brawijaya Anyokrokusumo punya Nyi Roro Kidul. Itu kan panggilan yang sekarang yang tenar kan dan viral kan Nyi Roro Kidul. Nah kalau di Pekalongan ya itu namanya Dewi Lanjar. Kalau di Sendang sini namanya itu Denayu Sundi dengan Denayu Tarbiah. Paham? Iya itu. Ya, Pak. Ya. Kapan sih dan jodoh ini didirikan? Nah ini lagi tidak ada orang tahu. Asal mulanya itu hanya sebelum berapa sih mijayanya itu? Kira-kira ya 1 meter, 1,5 atau 2 meter semeter. Kecil. Nah, ini pelantarannya itu hanya apa sih? Batu kecil-kecil. Nah, terus airnya itu mengalir ke sana ya kemana-mana, enggak bisa teratur. Nah itu tadi lambat laun tahun kira-kira 62, 63, 65 kan. Ada pemikiran, ada instruksi dari pemerintah diadakan padat kayak kerja bakti. Terus ini ku ya apa itu di program digedekno lah dek. Kalau batu-batu ini tambahan. Jadi itu dari orang yang udah hidup di zaman sekarang ya Pak? Yang mugar ini. Terus kan ya itu kan ada tambahan itu ada musola, ada pertemuan, ya kan? Terus dia dikasih grosok. Nah adik ini kalau zaman dulu seusia saya masih 15 tahun 12, pokoknya 12 tahun ke atas ya kan, tuh ya malah belum begini bentuknya, rata dari tanah, jalannya licin, nyuber
airnya. Jadi ke jalan kalau mau mandi ke sini ya nyeker, saudara dijangkit. Kan ya, bilangnya ini dari apa sih? Dari para wisata Kabupaten Kudus yang di sini itu istilahnya itu tempat apa ini ya? Tempat budaya ya. Ada bantuan ada terus ya ini yang bangun pemerintah. Dari keramik itu teknis itu dari pemerintah. Terus untuk ya entah tahun kapan juga saya itu besok bisa apa itu bisa menangi bangun ini itu kan tanah milik ini milik Sendang ini. Terus itu ada kolam pemancingan, tapi kolam pemancingan itu tidak ada yang ngurusi ya. Lanjut ya Pak. Ya. Bapak bisa ngasih alamat lebih detail nggak Ya. tempat Sendang Judo ini? Buat teman-teman yang mau ke tempat Sendang Judo bisa dikasih tahu oleh bapaknya mungkin Alamat maksudnya alamat gimana? alamat di tempat Sendang Judo ini Pak. Loh, alamat Sendang Judo ini kan Desa Purworejo Jambean, ya kan? Ya. Nah, lokasinya ya di sini itu. Ini sini seperti Sendang Judo atau Sendang Widodari. Terus kan anakku menjadi kok tak salukan karena ini Jambean, Desa Jambean. Bukannya Jambean Pati, Jambean Purworejo Kudus, Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Purworejo dan itu sing ono jenenge Sendang Judo. Nah, itu titik lokasinya Sendang Judo iki. Udah, cukup. Udah ya, terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya.